Sanksi AFC untuk Sintayong, Hubner dan Jenner atas perilaku buruk di Piala Asia U23. Sintayong perpanjang kontrak dengan Timnas Indonesia hingga 2027, fokus persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Nova Arianto bicara soal adaptasi taktik Timnas U16 Indonesia usai juara grup A Asian Cup U16 2024. Jens Raven resmi jadi WNI, komentar dan harapan Erick Thohir. Ketum PSSI Erick Thohir ajak Timnas Indonesia tiru Austria dan Georgia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia anak bawang di grup maut kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nova Arianto belum diskusi dengan Sintayong dan Indra Syafri tentang promosi pemain U16 ke Timnas Indonesia yang lebih senior. Sanksi AFC untuk Sintayong, Hubner dan Jenner atas perilaku buruk di Piala Asia U23. Pelatih Sintayong, Justin Hubner dan Ivar Jenner dari Timnas Indonesia telah disanksi oleh AFC karena perilaku buruk mereka dalam Piala Asia U23 2024. Sanksi ini diumumkan dalam rilis terbaru AFC, di mana ketiganya didenda dengan jumlah yang berbeda karena melanggar pasal 50 terkait perilaku buruk, termasuk membuat unggahan kontroversial di media sosial. Hubner dan Jenner dilaporkan membuat konten di media sosial yang dianggap menghina dan mempertanyakan integritas hasil pertandingan Qatar sebagai tuan rumah. Mereka masing-masing didenda sebesar $5.000 atau sekitar 81 juta rupiah. Sementara itu Sintayong didenda lebih besar yaitu $7,5 ribu atau setara 122 juta rupiah, karena pernyataan kurang pantas yang terkait dengan pertandingan, hasil, kepemimpinan wasit, dan AFC. Ketiganya memiliki hak untuk mengajukan banding terhadap sanksi yang diterima. Sintayong perpanjang kontrak dengan Timnas Indonesia hingga 2027, fokus persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Spekulasi mengenai masa depan Sintayong di Timnas Indonesia akhirnya resmi berakhir. Pelatih asal Korea Selatan tersebut telah memperpanjang kontraknya dengan Timnas Indonesia hingga tahun 2027. Keputusan ini dikonfirmasi langsung oleh PSSI melalui unggahan resmi mereka. Selama 4 tahun melatih Timnas Indonesia, Sintayong telah mencatatkan berbagai prestasi, termasuk membawa Timnas Indonesia masuk ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Perpanjangan kontrak ini diharapkan dapat membawa Timnas Indonesia semakin berjaya di masa depan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir juga mengonfirmasi perpanjangan kontrak tersebut melalui akun Instagramnya. Ia menyatakan harapannya agar perpanjangan kontrak ini dapat meningkatkan prestasi Timnas Indonesia di kancah internasional. Sintayong sendiri mengaku senang dengan perpanjangan kontrak ini dan berharap mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia. Tugas pertama Sintayong setelah memperpanjang kontraknya adalah mempersiapkan Timnas Indonesia untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nova Arianto bicara soal adaptasi taktik Timnas U16 Indonesia usai juara grup A Asian Cup U16 2024. Nova Arianto mengungkapkan kegembiraannya atas kemampuan adaptasi taktik anak asuhnya setelah tim berhasil mengunci posisi juara grup A. Timnas U16 Indonesia meraih juara grup setelah menyapu bersih kemenangan dalam 3 pertandingan grup A. Nova Arianto menyatakan bahwa para pemain Garuda Asia menunjukkan progres yang signifikan selama turnamen, terutama dalam hal adaptasi taktik di tengah pertandingan. Hal ini menurutnya adalah salah satu kunci keberhasilan tim. Nova Arianto menjelaskan bahwa timnya mampu beradaptasi dengan berbagai formasi yang diterapkan selama pertandingan. Menurutnya para pemain bisa menjalankan instruksi dengan baik, meski ada perubahan taktik yang tiba-tiba di tengah pertandingan. Selain adaptasi taktik, Nova Arianto juga menyoroti perkembangan fisik para pemain sejak sesi pemusatan latihan. Ia mengatakan bahwa aspek fisik, terutama saat melakukan pressing kepada lawan sudah dilatih dengan baik. Dengan keberhasilan menjadi juara grup, Timnas U16 Indonesia kini tinggal menanti lawan di babak semifinal yang akan dihadapi pada 1 Juli 2024. Jens Raven resmi jadi WNI, komentar dan harapan Erick Thohir. Jens Raven telah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani sumpah kewarganegaraan. Ia sebelumnya telah mengikuti kegiatan Timnas U19 Indonesia dan beraksi di Toulon Cup 2024 di Paris bersama tim asuhan Indra Syafri. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyambut dengan senang hati Jens Raven setelah resmi menjadi WNI. Bergabungnya Raven merupakan tambahan amunisi yang penting bagi Timnas Indonesia.
Erick Thohir menyatakan bahwa Raven akan menambah kekuatan timnas Indonesia, baik untuk tim U19 maupun sebagai pelapis untuk tim senior. Erick Thohir juga menambahkan bahwa bergabungnya Jens Raven adalah langkah positif bagi timnas Indonesia. Skuad Merah Putih kini memiliki banyak pemain belakang, namun sulit menemukan pemain depan berkualitas. Kehadiran Raven yang bisa bermain di lini tengah dan depan diharapkan dapat mengisi kekosongan tersebut. Bergabungnya Jens Raven memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia untuk mempersiapkan tim terbaiknya dan bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketum PSSI Erick Thohir ajak timnas Indonesia tiru Austria dan Georgia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengakui bahwa timnas Indonesia berada dalam grup yang berat pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia mengharapkan agar Garuda bisa meniru kesuksesan Austria dan Georgia dalam menghadapi tantangan serupa. Dalam situasi seperti ini, saya minta kepada pelatih dan timnas kita agar tidak menyerah, ujar Erick Thohir dalam pernyataannya. Bola itu bulat dan banyak sejarah tentang bagaimana tim yang dianggap tidak diunggulkan bisa menciptakan kejutan. Erick Thohir memberikan contoh dari Piala Eropa 2024, di mana Austria mampu menjadi juara grup D setelah mengalahkan Prancis dan Belanda, serta Georgia yang lolos ke babak penyisihan setelah mengalahkan Portugal 2-0. Indonesia diharapkan memiliki semangat yang sama seperti Austria dan Georgia. Dengan keyakinan pada diri sendiri, kita bisa menghadapi siapapun lawannya, tambahnya. Kita bisa melihat dari Piala Eropa 2024 bagaimana Austria atau Georgia bisa tampil gemilang meski dihadapkan pada lawan-lawan berat, lanjut Erick Thohir. Jadi, kita harus tetap berjuang walaupun dihadapkan pada grup yang sulit. Timnas Indonesia anak bawang di grup maut kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia saat ini sedang mengalami tren positif di bawah kepemimpinan Sintayong, namun pandangan terhadap kekuatan mereka masih bervariasi. Bagi sebagian orang Indonesia masih dipandang sebagai anak bawang dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, setelah hasil undian menempatkannya di grup C yang sangat kompetitif. Grup C ini dihuni oleh tim tangguh seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina serta Bahrain. Media Korea menyebut bahwa perjalanan Indonesia kemungkinan akan sulit di grup ini. Ini merupakan pencapaian besar bagi timnas Indonesia yang pertama kali lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sintayong berhasil membawa tim meraih 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 2 kekalahan di fase grup. Pertandingan pertama Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlangsung pada 5 September mendatang melawan Arab Saudi. Timnas Indonesia diharapkan dapat menampilkan performa terbaik untuk menghadapi tantangan berat di depan mereka. Nova Arianto belum diskusi dengan Sintayong dan Indra Syafri tentang promosi pemain U16 ke Timnas Indonesia yang lebih senior. Nova Arianto mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada komunikasi dengan Sintayong dan Indra Syafri mengenai potensi promosi pemain U16 ke Timnas Indonesia U19 atau tim nasional yang lebih senior. Sintayong saat ini memegang tanggung jawab sebagai pelatih untuk Timnas Indonesia Senior dan U23, sementara Indra Syafri menangani Timnas Indonesia U19. Nova menjelaskan bahwa fokus saat ini terpusat pada Piala AFF U16, sehingga pembahasan tentang promosi pemain belum dilakukan. Kami belum berkomunikasi dengan Sintayong dan Indra Syafri karena kami masih fokus pada kompetisi Piala AFF U16, kata Nova ketika ditanya tentang potensi promosi pemain U16. Menurut Nova, penting bagi pemain untuk matang secara fisik dan mental sebelum dipertimbangkan untuk dipromosikan ke tingkat yang lebih tinggi. Ia menekankan bahwa proses pengembangan pemain harus berjalan sesuai dengan tahapannya dan tidak perlu terburu-buru.